Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Demi mempersingkat durasi, langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan kami, yakninya monopoli dan kebijakan antitrust, pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli, eksternalitas dan barang publik, masih tak sempurna dan pilihan sosial, saingan tak sempurna dan kekuatan pasar. Konsep inti suatu pasar atau industri di mana perusahaan individual memiliki kontrol atas harga output mereka disebut dengan kompetitif tak sempurna atau imperfectly competitive. Suatu perusahaan dalam pasar kompetitif tak sempurna memiliki satu kesamaan, yaitu mereka menggunakan kekuatan pasar atau yang disebut juga dengan market power. Kekuatan pasar atau market power sendiri memiliki arti kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan kuantitas produk yang diminta. Mendefinisikan batas-batas industri. Ada berbagai struktur pasar yang berbeda. Yang pertama, monopoli. Monopoli adalah suatu industri dengan perusahaan di mana masuknya perusahaan baru dihambat. Yang kedua, oligopoli. Oligopoli adalah suatu industri di mana terdapat sejumlah kecil perusahaan yang masing-masing perusahaan tersebut cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar output. Kemudahan yang bisa membuat konsumen mencari pengganti suatu produk membatasi tingkat kekuatan pasar yang bisa dilakukan oleh pelaku monopoli. Makin luas suatu pasar didefinisikan, maka sulit untuk menemukan barang substitusi. Monopoli murni atau pure monopoly sebagai suatu industri yang pertama dengan satu perusahaan tunggal yang memproduksi satu produk di mana tidak ada barang substitusi yang menyerupai, dan yang kedua di mana terdapat hambatan masuk yang signifikan yang mencegah perusahaan lain ikut serta industri tersebut untuk bersaing mendapatkan laba. Hambatan masuk atau barriers to entry yaitu sesuatu yang mencegah perusahaan baru memasuki dan bersaing dalam industri kompetitif tak sempurna. Paten, hambatan masuk yang memberikan hak guna eksekutif produk atau proses yang dipatenkan kepada penemunya. Skala ekonomis dan keunggulan biaya lain. Beberapa produk bisa diproduksi dengan efisien hanya pada fasilitas produk yang besar dan mahal. Misalnya, diperkirakan bahwa penyulingan bensin yang cukup besar untuk mencapai skala ekonomis maksimum dalam akan menimbulkan biaya di atas $1 miliar untuk dibangun. Wirausahawan kecil tidak akan memasuki bisnis penyulingan untuk mencari laba ekonomi. Kebutuhan untuk mengumpulkan investasi awal lebih dari $1 miliar dipertajam oleh berisikonya bisnis tersebut. Keperluan modal yang besar sering menjadi hambatan masuk. Kepemilikan faktor produksi langka. Contohnya, Die Bosch Company dari Afrika Selatan mengontrol sekitar 80% pasar berlian mentah. Untuk menganalisis perilaku monopoli, kita menggunakan dua asumsi. Yang pertama, terus masuk ke pasar dihambat. Yang kedua, perusahaan bertindak untuk memaksimalkan laba. Dengan adanya satu perusahaan di pasar monopoli, tidak terdapat perbedaan antara perusahaan dan industri. Kurva permintaan pasar adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan, dan kuantitas total yang ditawarkan di pasar adalah kuantitas produksi yang ditentukan oleh perusahaan. Monopoli tidak memiliki kurva penawaran. Membandingkan kolusi dan monopoli. Kolusi adalah tindakan bekerja sama dengan produsen lain sebagai upaya membatasi persaingan dan meningkatkan laba bersama. Perilaku mencari sewa. Perilaku mencari sewa adalah tindakan yang dilakukan oleh rumah tangga atau perusahaan untuk melindungi laba positif. Kegagalan pemerintah atau government failure terjadi ketika pemerintah menjadi alat pencari sewa dan alokasi sumber daya menjadi lebih tidak efisien dengan campur tangan pemerintah. Teori pilihan publik adalah teori ekonomi bahwa pejabat publik menetapkan kebijakan ekonomi
dan mengatur tindakan pemain bisnis dengan kepentingan pribadi yang dilakukan oleh perusahaan. Diskriminasi harga adalah penetapan harga berbeda pada pembeli yang berbeda. Diskriminasi harga sempurna terjadi ketika suatu perusahaan menetapkan jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk masing-masing unit. Contoh diskriminasi harga biasanya perubahan penerbangan menagih orang yang rutin melakukan perjalanan malam minggu dengan ongkos yang jauh lebih rendah daripada yang tidak. Penumpang dari kalangan bisnis umumnya melakukan perjalanan selama hari kerja, sering tidak mau tinggal di hari Sabtu, dan umumnya bersedia membayar lebih mahal untuk tiket. Obat untuk monopoli, kebijakan antitrust. Menurut sejarah, pemerintah dalam perekonomian pasar melakukan dua peran dasar meskipun terlihat kontraktif sehubungan dengan industri kompetitif tak sempurna. 1. Pemerintah mendukung kompetisi untuk membatasi kekuatan pasar, terutama melalui undang-undang antitrust. Yang kedua, pemerintah membatasi persaingan dengan cara mengatur industri. Undang-undang antitrust. Trust adalah suatu pengaturan di mana pemegang saham perusahaan independen setuju untuk menyerahkan saham mereka untuk diganti sertifikat trust yang memungkinkan mereka mendapat pangsa laba umum trust. Kelompok anggota trust kemudian mengoperasikan trust sebagai monopol yang mengontrol output dan menetapkan harga. Undang-undang antitrust yang terkenal. Meskipun masyarakat menginginkan reformasi, kepercayaan pada pasar usaha bebas masih tetap kuat. Sebagai tanggapan atas tekanan publik, Kongres mulai merumuskan peraturan antitrust. Pada tahun 1887, Kongres menciptakan Interstate Commerce Commission atau ICC, Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian, meloloskan Akte Sherman atau Sherman Act yang mendeklarasikan bahwa monopoli pengendalian perdagangan itu ilegal untuk mengontrol kekuatan monopoli secara umum. Akta Sherman tidak berpihak pada aturan dan usaha publik melainkan pada persaingan dan pasar. Aturan kelayakan, rule of reason, adalah kriteria yang dicetuskan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1911 untuk menentukan apakah tindakan tertentu ilegal atau legal dalam pasal Akta Sherman. Akta Clayton atau Clayton Act diloloskan oleh Kongres tahun 1914 untuk memperkuat Akta Sherman dan memperjelas aturan kelayakan. Akta ini melarang perilaku monopoli tertentu seperti kontrak mengikat, diskriminasi harga, dan merger tak terbatas. Komisi Dagang Federal atau FTC, suatu kelompok mengatur federal yang diciptakan oleh Kongres tahun 1914 untuk menginvestasi struktur dan perilaku perusahaan yang terlibat dalam perdagangan antar negara bagian untuk menentukan apa yang membentuk perilaku tak adil yang melanggar hukum, serta untuk mengeluarkan perintah cegah dan tangkal untuk semua yang melanggar undang-undang antitrust. Aturan per se, suatu aturan yang dinyatakan oleh pengadilan yang mengatakan tindakan tertentu atau hasil tertentu sebagai pelanggaran undang-undang antitrust per se atau hakiki, tak peduli hasil yang layak atau tidak. Akta Wheeler-Lee atau Wheeler-Lee Act memperluas bahasa Komisi Dagang Federal untuk memutuskan metode persaingan yang menipu serta tak adil. Surat ketetapan persetujuan kesepakatan formal untuk istilah di antara semua pihak kasus antitrust yang harus disetujui oleh pengadilan. Surat ini bisa ditandatangani sebelum, selama, atau sesudah pengadilan. Monopoli alamiah adalah suatu industri yang merealisasikan skala ekonomis yang besar dalam memproduksi produknya, mana akan paling efisien jika produksi barang atau jasa itu dilakukan oleh satu perusahaan. Jelaskan tentang pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Pengertian pasar persaingan monopolistik dapat dipahami sebagai suatu struktur pasar yang menggabungkan unsur-unsur pasar monopoli dan kompetitif. Pada dasarnya, pasar kompetitif monopolistik berwujud pasar dengan kebebasan keluar dan masuk. Tetapi perusahaan yang terlibat dapat membedakan produk mereka dengan ciri khas tersendiri. Dengan produk yang khas, masing-masing perusahaan memiliki monopoli mini pada gaya atau rasa atau merek tertentu dari produk tersebut. Namun, perusahaan yang memproduksi produk tersebut juga bersaing dengan gaya dan rasa atau merek dari produk lain sejenis. Pada dasarnya, konsep pasar persaingan monopolistik adalah kombinasi
dan persaingan yang ketat. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. 1. Terdiri dari banyak perusahaan. 2. Kebebasan keluar dan masuk bagi perusahaan baru. 3. Perusahaan menghasilkan produk yang berbeda. 4. Perusahaan memiliki permintaan harga yang tidak elastis, sehingga mereka dapat menjadi pembuat harga karena produk yang khas. 5. Perusahaan menghasilkan laba normal dalam jangka panjang, tetapi bisa menghasilkan laba sangat tinggi dalam jangka pendek. 6. Perusahaan tidak efisien secara alokasi dan produktif. Perusahaan harus mampu meyakinkan konsumennya bahwa produk yang dihasilkan berbeda dari produk lain, serta memiliki keunggulan yang lebih baik ketimbang produk pesaingnya. Pengaruh ekonomi monopolistik competition. Salah satu contoh adalah restoran. Pasar restoran adalah pasar yang lumrah ada di berbagai tempat. Ada begitu banyak restoran di tiap daerah. Semisal di daerah tertentu kita melihat satu restoran bersaing dengan restoran lainnya. Satu restoran menawarkan kualitas makanan, restoran lain menawarkan harga murah, restoran lain menawarkan fasilitas tempat. Pada intinya, restoran menjual produk yang sama, yakni makanan. McDonald adalah satu contoh perusahaan yang terlibat dalam pasar persaingan monopolistik di bidang restoran. Hal yang diunggulkan adalah layanan cepat saji dengan menu khas burger. Layanan dan menu khas ini menjadikan McDonald memiliki pelanggan setia yang rela membayar mahal untuk produk yang dijual. Dalam bisnis restoran, McDonald masih harus bersaing dengan KFC yang menawarkan keunggulan pada menu ayam renyahnya. Begitupun pesaing lain dalam tawaran produk yang lebih sempit seperti Burger King. Perbedaan pasar persaingan monopolis. Pasar persaingan monopolistik seling rancu dengan pasar persaingan monopoli. Padahal pada dasarnya kedua bentuk pasar ini berbeda. Kunci utama yang menjadi pembeda antara konsep monopolistic competition dengan pasar monopoli terletak pada tidak baris to entry atau hambatan untuk masuk. Pasar monopoli memiliki keterbatasan pesaing baru sehingga sulit untuk masuk. Sementara pasar persaingan monopolistik terbuka bagi siapa yang ingin masuk dan bersaing. Perbedaan pasar monopolistik dan persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik juga sering keliru dengan konsep pasar persaingan sempurna. Pada monopolistic competition, hal yang paling mendasar adalah para perusahaan melakukan diferensiasi produknya. Hal ini membuat perusahaan berbeda pada posisi permintaan yang tidak elastis. Mereka berusaha menciptakan permintaan pasar melalui pembeda khas dari produknya. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang memang permintaan akan masing-masing produk sudah jelas. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan yang tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia, perokok aktif sangat banyak. Bahkan, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pembuat rokok yang ada. Karena itu, untuk menjaga konsumen tidak berpindah ke vapor atau produk lainnya, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dengan bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru dengan harga dan rasa yang disukai oleh konsumen. Jika dilihat dari pengertian ini, pasar jenis ini merupakan wadah transaksi jual beli produk yang memang tidak sempurna, tetapi persaingannya sangat ketat. Karena pihak produsen sama melancarkan tips dan trik untuk menjaga konsumen tetap bertahan, termasuk dengan cara memainkan harga produk di pasaran. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Dijalankan dua produsen atau lebih. 2. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. 3. Kebijakan produsen sebagai acuan produsen lainnya. 4. Harga barang di pasar relatif sama.
5. Produsen baru kesulitan masuk pasar. 6. Membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Jenis-jenis pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni atau homogen. Jenis yang pertama ini adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tapi variasinya sangat banyak. Selain itu, jenis pasar ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Oligopoli murni juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Nomor 2, pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi ciri-cirinya adalah produsen yang tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan pada produsen yang lain, sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lain menaikkan harga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. 3. Pasar oligopoli non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga dengan membaca perkembangan produsen lainnya selain pesaing usaha. Salah satu tujuan produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkannya sendiri setelah yakin produsen lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya produsen ini mempelajari penyebab keputusan dinaikkannya harga atau sebaliknya. Nomor 4, pasar oligopoli kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Ini merupakan kebalikan dari pasar oligopoli non-kolusi, yang mana setiap produsen mencari celah menaikkan atau menurunkan harga tanpa diketahui. Eksternalitas dan barang publik. A. Eksternalitas dan ilmu ekonomi lingkungan. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi. Eksternalitas disebut tumpahan atau efek lingkungan. Eksternalitas terjadi ketika tindakan atau keputusan satu orang atau kelompok menyebabkan biaya atau memberikan manfaat pada pihak kedua atau ketiga. Contoh eksternalitas ilmu ekonomi lingkungan adalah persoalan liberalisasi Eropa Timur pada 1989 dan 1990 mengungkap bahwa eksternalitas lingkungan tidak terbatas pada ekonomi pasar bebas saja. Ketika Jerman Timur dan Barat bersatu lagi dan batas-batas Eropa dibuka, kita melihat kondisi mengenaskan dari lingkungan di hampir semua wilayah Eropa Timur. Biaya sosial marginal dan penetapan harga berdasarkan biaya marginal. Apa sih yang dimaksud dengan biaya sosial marginal? Biaya sosial marginal adalah jumlah biaya marginal memproduksi produk ditambah biaya kerusakan yang diukur dengan tepat yang tercakup dalam proses produksi. Biaya sosial marginal sama dengan jumlah biaya marginal memproduksi produk dan biaya kerusakan yang diukur dengan benar yang terlibat dalam proses produksi. Ketika perusahaan mempertimbangkan harga dan biaya marginal dan tidak ada eksternalitas, perusahaan mempertimbangkan manfaat total yang diperoleh masyarakat dari produksi tambahan terhadap biaya total masyarakat dari produksi. Dan jika biaya marginal meliputi semua biaya, yakni semua biaya untuk masyarakat untuk memproduksi satu unit barang marginal, maka produksi tambahannya akan efisien, asalkan P atau harga lebih besar daripada MC, marginal cost atau biaya marginal, hingga titik di mana P sama dengan MC. Masing-masing unit produksi menghasilkan manfaat yang melebihi biaya. Kedua, biaya pribadi dan efek eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan biaya pribadi marginal? Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan biaya pribadi marginal? Biaya pribadi marginal adalah jumlah yang dibayar konsumen untuk mengkonsumsi satu unit tambahan suatu barang. Sedangkan biaya kerusakan marginal adalah kerusakan atau hal yang merugikan tambahan yang dengan meningkatkan tingkat aktivitas
yang menghasilkan eksternalitas sebanyak 1 unit. Menginternalkan eksternalitas. Ada 5 pendekatan sudah diambil untuk memecahkan masalah eksternalitas. Yang pertama, pajak dan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Kedua, tawar-menawar dan negosiasi swasta. Tiga, aturan dan prosedur hukum. Keempat, menjual atau melelang hak untuk menimpakan eksternalitas. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah secara langsung. B. Karakteristik barang publik. Barang publik adalah kenikmatan satu orang atas manfaat barang publik tidak bercampur baur dengan konsumsi orang lain atas barang tersebut. Masalah real dengan barang publik adalah bahwa produsen swasta mungkin tidak punya insentif untuk memproduksinya dengan jumlah yang tepat, agar perusahaan yang mengejar laba bisa memproduksi suatu barang dan mencetak laba. Perusahaan itu harus mampu menahan barang dari orang yang tidak membayar. Salah satu masalah penyediaan barang publik adalah hal ini membawa ketidakpuasan publik. Kita bisa memilih segala kuantitas barang pribadi yang kita inginkan, atau kita bisa pergi tanpa membeli apapun. Barang publik yang efisien diproduksi ketika pajak dan harga perumahan atau tanah lokal mencerminkan preferensi konsumen yang tepat, seperti yang dilakukan dalam pasar. Sempurna dan pilihan sosial. Informasi tak sempurna yaitu untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang barang dan jasa yang tersedia di pasar. Rumah tangga harus memiliki informasi lengkap tentang ketersediaan harga dan kualitatif produk. Untuk memberikan penilaian yang lengkap tentang input yang akan digunakan, perusahaan harus memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas, harga, dan ketersediaan input. Tidak adanya informasi lengkap biasanya menyebabkan rumah tangga dan perusahaan melakukan kesalahan. Pertukaran sukarela membuktikan bahwa kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat. Oleh sebab itu, pertukaran yang paling sukarela akan efisien. Akan tetapi, ketika adanya informasi yang tak sempurna, tidak semua pertukaran akan efisien. Contohnya adalah penipuan. Perusahaan serta konsumen biasanya menjadi korban informasi tak lengkap. Perusahaan persaingan yang akan memaksimalkan laba akan merekrut pekerja selama produksi. Penerimaan marginal tenaga kerja lebih besar dari tingkat upah. B. Pilihan sosial. Pilihan sosial yaitu adalah salah satu pendengar pemerintah atau sektor publik menyatakan bahwa pemerintah itu ada untuk menyediakan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat adalah kesimpulan individu dan masing-masing memiliki berbagai preferensi yang khas mendefinisikan keinginan masyarakat. Oleh sebab itu, menjadikan pilihan sosial dari preferensi individu serta keseluruhan atau kolektif. Juga penting dipahami bahwa pemerintah dibentuk oleh individu, politikus, dan pekerja pemerintah. Yang bertujuan pribadi mereka adalah menentukan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk memahami pemerintah, kita harus memiliki pemerintah insentif yang dihadapi oleh politikus dan pegawai pemerintah, serta kesulitan untuk menjumlahkan semua preferensi masyarakat. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.